Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Nadirah Ali. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Dalam 2 minggu, hampir 500 hektar luas hutan dan lahan di Kabupaten Samosir ludes terbakar. Bawa pulang 1 kilogram sabu-sabu dari Malaysia, seorang pekerja migran ilegal ditangkap petugas Polairut Polres Asahan. Satreskrim Polrestabes Medan gagalkan perdagangan satwa yang dilindungi. Hewan-hewan tersebut akan dijual seharga 5 juta rupiah per ekor. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Samosir terus meluas. Dalam 2 pekan terakhir, kebakaran hutan dan lahan nyaris mencapai luas 500 hektar lahan kering. Kepulan asap terlihat di perbukitan Pulau Samosir pada Kamis pekan lalu. Sulitnya menjangkau titik air dan medan perbukitan yang terjal membuat petugas harus memadamkan api dengan cara seadanya menggunakan dahan pohon yang ada di lokasi. Titik api baru semakin membesar akibat angin kencang yang berhembus di perbukitan. Dengan susah payah, petugas berusaha memadamkan titik api di bagian lereng perbukitan. Api dapat dipadamkan, namun karena kondisi angin dan kemarau yang panas, titik api bisa kembali saja muncul dan menimbulkan asap. Menurut Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPH 13 Dolok Sanggul, sejak kebakaran hutan dan lahan terjadi pada 14 Juli lalu, hingga kini kebakaran nyaris mencapai luas 500 hektar lahan. Titik api baru terus bermunculan dan meluas membakar lahan perbukitan. Api diketahui bersumber dari 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Cianjur Mula-Mula dan Kecamatan Harian di 9 desa. 20 hektar lainnya yang tidak masuk dalam kawasan hutan tersebut juga ikut terbakar. Beberapa titik api baru yang kita ketahui di 2 kecamatan, Kecamatan Cianjur Mula-Mula dan Kecamatan Harian, berada di sekitar 9 desa yang terdampak oleh titik api tersebut. Yang pertama, kita mengalami munculnya titik baru di Kecamatan Harian di Desa Trupuk Limbong, sekitar 20 hektar, itu bukan kawasan hutan memang. Kemudian tadi di Cianjur Mula-Mula ada di Desa Sari Marihit, di Desa Cianjur Mula-Mula, di Desa Huta Gurgur, Desa Boho, dan Desa Siboro, kemudian Desa Hasinggan di Kecamatan Cianjur Mula-Mula, dan terakhir di tanggal 23 Juli masih terdapat beberapa titik api yang berlangsung cukup lama di Desa Sipermahan, yang kemudian api tersebut menyebar ke Desa Dodok Raja di Kecamatan Harian. Kalau kita akumulasikan di kejadian yang pertama di Trupuk Limbong, Desa Boho, pada penanganan hari Minggu 14 Juli, total karhutla saat ini di Kabupaten Samosir itu hampir mencapai 500 hektar. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah ini dilakukan oleh petugas gabungan. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir. Petugas Polairut Polres Asahan menangkap seorang pekerja migran ilegal yang baru tiba dari Malaysia. Tersangka membawa 1 kilogram sabu-sabu dalam perjalanan pulang ke tanah air. Petugas menggeledah tas bawaan Akbar Alfiansyah yang berusia 38 tahun, seorang warga Aceh saat tiba di dermaga Panton Bagan Asahan, Sumatera Utara. Kepulangan Akbar menuju kampung halamannya ini terhambat lantaran petugas menemukan sabu-sabu yang dibawanya dari negeri jiran. Menurut Kapolres Asahan, awalnya petugas mendapat kabar tentang rombongan pekerja migran ilegal yang baru pulang dari Malaysia melalui dermaga tikus di perairan Asahan. Setelah dilakukan penyisiran, petugas hanya mendapati jejak kedatangan, namun nakoda dan cukong kapal pengangkut imigran ilegal dari Malaysia itu sudah lebih dulu menghilang.
Di dermaga tersebut, polisi kemudian menggeledah barang bawaan tersangka. Aparat menemukan plastik kemasan teh rafinasi berisikan sabu-sabu seberat 1 kg. Saat diinterogasi, Akbar mengaku dibayar 40 juta rupiah jika berhasil membawa sabu-sabu itu dari Malaysia ke Aceh. Oleh personil dari Sat Pol Airut Polres Asahan, jadi ada informasi dari masyarakat bahwasanya ada TKI kita yang dari Malaysia membawa narkotika jenis sabu. Kemudian setelah kita buntuti, orang yang curigai dan kita geledah ditemukan di tasnya satu kantong plastik Chinese tea yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu. Dan semua tersangka ini berasal dari Aceh, satu Aceh Timur, satu Aceh Utara. Polisi kini mengejar sejumlah nama calon penerima sabu setibanya Akbar di Aceh nanti. Identitas pihak yang menyuruh membawakan sabu-sabu ke tanah air ini merupakan warga Malaysia yang berperan sebagai pemasok ke sejumlah jaringan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Asahan. Sementara itu, pemirsa, 20 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba oleh Polres Batubara dalam operasi selama bulan Juli 2024. Para tersangka adalah hasil pengungkapan 18 kasus, di mana satu orang tersangka adalah bandar narkoba yang memiliki senjata api rakitan. Penangkapan 25 tersangka kasus narkoba dilakukan di sejumlah wilayah, termasuk diantaranya Kota Kisaran, Asahan. 2 dari 25 tersangka tersebut merupakan ibu rumah tangga yang berperan sebagai pengedar dan penjual. Barang bukti narkoba dari pengungkapan 18 kasus narkotika ini mencapai 757 gram sabu-sabu, 267 gram ganja kering yang telah dipaketkan, serta 78 butir pil ekstasi yang diperoleh dari tempat hiburan malam. Selain barang bukti narkoba, polisi juga menyita sepucuk senjata api rakitan serta 3 butir amunisi aktif dari tersangka Ngatimin alias Molen yang berperan sebagai seorang bandar sabu-sabu. Tersangka Molen ditangkap di sebuah hotel di Kisaran dengan barang bukti kepemilikan sabu-sabu seberat lebih dari 500 gram. Mengamankan satu pucuk senjata api rakitan. Ya. Ini senjatanya dengan 3 butir peluru. Ini kita amankan dari tersangka atas nama Ngatiman ya, alias Molen. Di mana TKP di Hotel Bumi Asahan, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kota Kisaran, Kabupaten Asahan. Ini merupakan hasil lidik kita karena tersangka ini menjadi bandar di areal Batubara juga. Namun pada saat itu kami terdeteksi oleh kami yang bersangkutan berhasil dikembangkan dari tersangka sebelumnya adanya di Kisaran. Dan kami juga bisa mengamankan 1 buah bukti senjata api rakitan dengan 3 butir peluru. Di mana dari bersangkutan kita bisa mengamankan sebanyak 585,46 gram sabu yang akan diedarkan. Jadi sekali lagi kita Polres Batubara tetap komitmen berperan dalam narkoba. Polisi masih mendalami asal senjata api rakitan ilegal yang dimiliki tersangka Ngatimin alias Molen itu. Hasil pemeriksaan awal menyebutkan tersangka Molen membawa senjata api rakitan agar dapat melancarkan bisnis haramnya itu. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Batubara. Sakit hati karena perkataan bos dan tidak diberi pinjaman uang menyebabkan 2 orang karyawan di Jalan Makmur, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut, Seituan, nekat menganiaya bos tempat mereka bekerja hingga meninggal dunia. Korban kemudian dikunci dari luar kamar hingga jenazahnya ditemukan membusuk. Jasad korban Abdullah ditemukan keluarga korban dalam kondisi sudah membusuk di dalam kamarnya di Jalan Makmur, Pasar 7, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut, Seituan, Kabupaten Deli Serdang pada 2 Juni lalu. Saat ditemukan korban tidak berpakaian dan berlumuran darah pada bagian kepala. Penemuan jenazah ini berawal dari keluarga korban yang curiga karena korban tidak memberikan kabar tentang dirinya. Saat didatangi ke rumah, ternyata korban sudah tewas. Keluarga korban kemudian membuat laporan ke Polsek Medan Tembung dengan dugaan bahwa korban telah dibunuh. Setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi, akhirnya polisi menangkap 1 dari 2 orang pelaku bernama Reza Ardian Siregar, berusia 34 tahun, warga Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut, Seituan. Tersangka ditembak di kedua kakinya karena mencoba melarikan diri saat dilakukan penangkapan.
modusnya sendiri. Ini perlu kami sampaikan bahwasanya kedua pelaku ini sebelum melakukan perbuatannya bekerja di rumah korban. Jadi mereka bekerja dimulai pada hari Sabtu. Nah, kemudian hari Minggu sesuai dengan keterangan pelaku Reja, mereka sakit hati atas ucapan daripada korban sehingga merasa tersinggung dan mereka langsung melakukan penganiayaan kepada korban. Penganiayaan ini dilakukan dengan cara ketika korban berada di dalam kamarnya, oleh kedua pelaku ini memukul korban secara bergantian dengan menggunakan botol kaca dan satu buah loudspeaker kecil kayu sampai korban sekarat. Dan setelah dilihat oleh pelaku ini korbannya sekarat, oleh kedua pelaku mengunci korban dari luar. Setelah itu para pelaku ini melarikan diri. Menurut Kapolsek Medan Tembung, motif pelaku karena rasa sakit hati oleh perkataan korban. Kedua pelaku juga membawa kabur sepeda motor korban. Polisi kini memburu pelaku lainnya berinisial KK. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.